Guys, di minggu lalu kan gue baca-baca komen dari kalian. Dan ternyata gak sedikit pula dari kalian yang tergocek sama MC anime ini cuy. Dikira si rambut pink, ternyata si rambut hitam. Tapi jujur, kalian yang masih ngira MC cewek itu membosankan, dibilang lemah lah, atau lain sejenisnya, di episode kali ini kalian bakalan melihat MC anime ini akan selalu menghindari rute reverse harem karena sama sekali gak tertarik dengan tema tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Oke lah, daripada kalian semua penasaran lagi sampai gabut ngitungin jumlah loli di komplek kalian, mending kalian semua nge-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Aku Yakureijo Reberu Kyujukyu episode kedua. Setelah melihat level Yumiella yang sama sekali gak ngotak, sontak hal itu membuat semua murid langsung terkejut dalam seketika. Jangankan mereka, bahkan Yumiella sendiri gak menyangka sama sekali levelnya akan segitu. Si Pak Kepsek kemudian meminta pada guru di sebelahnya buat mengganti alat sihir pengukurannya karena mengira alat itu sudah rusak. Meski alat itu telah diganti ke yang baru, tapi jelas hasil yang keluar masih tetap sama. Nah, di sini Yumiella harus dihadapkan dengan betapa kejamnya orang-orang di sekitarnya. Mau itu guru ataupun para murid, mereka semua sama-sama menolak untuk mempercayai bahwa Yumiella memang memiliki level 99. Karena level itu belum pernah digapai oleh siapapun, dan meskipun ada, maka orang itu pasti akan sangat ahli dalam berburu monster. Mereka bahkan menuduh Yumiella telah berbuat curang dan memakai alat untuk melakukannya. Parahnya di sini, meskipun si Pak Kepsek terlihat seperti menengahi dan memberitahukan supaya mereka melihat kebenarannya saat kelas dimulai nanti, akan tetapi Yumiella mengetahui bahwa si Pak Kepsek sebenarnya juga mencurigainya berbuat curang. 辺境でも腕っぷしだけで大体なんとかなる気がする。なんかズルしてるんじゃない？インチキや。ユミエラ・ドルクネスです。よろしくお願いします。Shin berpindah ke pesta penyambutan murid baru karena gak mau menarik perhatian lebih, dan berhubung gak ada satupun orang di sana yang bisa diajak berteman, Yumiella memutuskan buat pergi dari sana. Namun baru aja berjalan beberapa langkah dari sana, si William menghampirinya hanya untuk mencacinya yang ia yakini telah curang hanya demi tampil menonjol di sana. Nggak cuma dirinya, bahkan Edwin juga ikutan nimbrung dan mengatainya yang hanya seorang bangsawan pinggiran. Bukannya menengahi atau menghentikan si William, Edwin justru mengatai Yumiella yang telah berbuat curang dan menginjak-injak harga diri William yang telah berlatih sangat lama hingga bisa mencapai level 10 seperti tadi. どうして誰も彼も私が不正をした前提で話を進めるのか。 Yumiella mencoba meyakini mereka dengan meminta keduanya untuk menunggu saat kelas dimulai nanti, namun hal itu malah seperti menuangkan minyak ke dalam api kecil. Gak lama kemudian, bangsawan idiot ketiga datang dan ikut menyudutkan Yumiella yang lagi-lagi dituduh berbuat curang dan harusnya bisa membuat kebohongan yang lebih masuk akal ketimbang level 99. Dalam hati, Yumiella yang dasarnya adalah reinkarnasi gamer yang memainkan game Hikayu, merasa sangat ogah didekati oleh tiga pria yang nantinya akan menjadi target romansi game tersebut. Demi bisa menghindari rute di mana dirinya akan mengambil peran MC di game itu, Yumiella pun langsung mengatakan mereka bertiga tak akan mempercayai apapun yang akan ia ucapkan. Maka dari itu, dirinya memancing ketiga bangsawan idiot itu untuk membantu Alicia yang terlihat sedang kesusahan dengan cara mengatakan bahwa Alicia memiliki sihir cahaya. 学園側の処置を楽しみにしていることだ。授業が始まりゃわかることだしな。君のたわごとに付き合う必要もないね。すごい疲れた。 Setelah itu, nampaknya Yumiella yang saat ini sedang ngeteh di kamar ditemani oleh maid bernama Rita yang dikirim oleh sang ayah untuk mengawasi dirinya di akademi. Namun karena Rita yang belum mendengar apapun soal dirinya yang memiliki level 99, Yumiella pun langsung meragukan job desk maid-nya itu. 中央もどきってどういう意味か知ってる？ Nah, di sini kita akan dijelaskan maksud dari ucapan Edwin sebelumnya, di mana ternyata bangsawan pinggiran merupakan sebutan untuk bangsawan wilayah yang tidak memiliki posisi spesial di ibu kota. 領地を代官に任せっきりにして。 Singkat waktu di kelas, nampaknya Yumiella yang sama sekali tidak memiliki teman, yang bahkan karena kejadian level 99 sebelumnya, ia malah menjadi bahan gosipan banyak orang dan mendengar hinaan dari hampir semua murid di kelasnya itu. Berbeda halnya dengan Yumiella, Alicia kini terlihat ditemani oleh 3 target romance dan sudah menjadi akrab
dengan mereka bertiga. またあの反応だ。 Shin berpindah menampilkan kelasnya Yumiella yang akan berlatih pedang. Di saat Yumiella yang terlihat sedang memegang sebuah pedang kayu, dirinya jadi teringat dengan souvenir pedang kayu di kehidupannya dulu. Setelah itu, si guru meminta Yumiella untuk menjadi yang pertama melakukan latih tanding. Dan lawannya tentu aja si William yang merasa paling OP. どう手加減しようか。 Sesaat sebelum sparring dimulai, nampaknya Yumiella yang masih memikirkan tutor menahan diri supaya William nggak mokat begitu dia serang. Karena meski selama ini Yumiella cuma mengandalkan sihir kegelapannya saja, namun kekuatan fisiknya itu terhitung 11-12 seperti sihirnya. Di saat si guru yang telah memberikan isyarat latih tanding telah dimulai, semua orang di sana terlihat menertawakan Yumiella yang tidak memasang kuda-kuda sama sekali. Merasa diremehkan, si William ini pun langsung menerjangnya begitu aja. Namun sayangnya... 遅い。 Ya, seketika itu pula para murid yang tadinya menertawakannya, kini cuma bisa diam usai mendapati William yang terkapar di tanah. Melihat hal itu, si guru yang baru aja mau menyatakan Yumiella sebagai pemenangnya, namun William gak terima dan mengatai Yumiella yang sok-sokan jadi newbie padahal seorang pro. Hingga yang terjadi... なくて。 Merasa khawatir karena tadi telah refleks melakukan perfect counter pada William, sembari perlahan mendekatinya, Yumiella berpikiran kalau terjadi apa-apa, ia akan melimpahkan semua kesalahan yang ada kepada guru mereka. Namun ketika ia melihat si William, dirinya bersyukur karena luka yang dialaminya itu masih aman-aman aja. Setelah si guru membawa William ke UKS, Yumiella pun sempat kepikiran seharusnya Alicia bisa menyembuhkannya dengan sangat cepat. Namun sayangnya kelas mereka dibagi menjadi 2 kelompok selama jam pelajaran itu berlangsung. Melihat para murid yang ketakutan dan menjauh darinya, hal itu membuatnya memutuskan buat berlatih mengayunkan pedang di sana. 教師が戻ってくることはなかった。 Sehabis kelas berpedang, nampaklah 2 kelompok yang disatukan untuk menghadiri kelas pelatihan sihir. Di antara semua murid di sana, Yumiella menyadari bahwa Edwin gak ada di antara mereka. Si guru wanita kemudian meminta ke semua murid untuk memperlihatkan kemampuan sihir mereka dengan cara menembakkannya ke target sasaran yang telah dipersiapkan. Satu persatu para murid terlihat menembakkan sihir mereka masing-masing. Berbagai macam elemen dasar pun dapat terlihat dari semua murid itu. Mereka semua pun langsung muji Alicia yang bisa menggunakan sihir cahaya seperti itu. Dan tepat ketika si Oswald yang beraksi, dirinya nampak pamer dengan menunjukkan 4 elemen dasar yang ia kuasai. Dirinya bahkan memprovokasi Yumiella untuk menunjukkan sihir yang ia miliki. Meski Yumiella gak bisa memakai 4 elemen dasar dengan baik, tapi kalau soal otot dan elemen kegelapan, jelas Yumiella merasa gak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun. Sebelum melakukannya, Yumiella bertanya apakah gak masalah jika target sasarannya akan hancur pada si guru. Meski merasa sangat mustahil karena armor pelatihan itu hanya bisa dihancurkan oleh maga sekelas maga kerajaan, namun si guru tetap memberitahukan gak akan menjadi masalah besar meski target itu akan hancur sekalipun. Mendengar hal itu, Yumiella pun jadi agak tenang dan memutuskan buat memakai satu sihir yang langsung ditertawakan oleh si Oswald ini. ダークフレーム。 Di tengah betapa terkejutnya si guru dan juga Oswald, Yumiella pun menjelaskan kepada kita bahwa sihir Dark Flame-nya itu merupakan sihir kegelapan yang terlihat seperti api. Meskipun gak terasa panas sama sekali, tapi itu bisa melelehkan semua batu ataupun logam dengan sangat EZ-nya. 他の属性はからっきしでして。悪い先入観は持たないように。闇魔法は邪悪なものではありません。 Merasa terpukul dengan apa yang baru aja ia saksikan, dan sebagai orang yang disebut sebagai si paling jenius sihir, hal itu jelas membuat Oswald gak terima dan langsung ngacir dari sana. Gak lama setelah itu, nampaklah Edwin yang datang bersama Pak Kepsek untuk memberitahukan bahwa Yumiella akan dikeluarkan dari Akademi Kerajaan. Mendengar hal itu, Yumiella jadi paham kenapa Edwin gak menghadiri kelas sejak awal. Parahnya lagi, Edwin didukung oleh Pak Kepsek yang menuduh Yumiella telah berbohong soal levelnya dan merasa Yumiella sama sekali gak pantas untuk menjadi seorang murid Akademi Kerajaan, bahkan gak layak sama sekali untuk menjadi seorang bangsawan. Berbeda halnya dengan Yumiella yang merasa bodoh amat, si guru wanita mohon pada kedua orang itu untuk tidak mengeluarkan Yumiella. Karena tidak hanya memiliki sihir kegelapan, namun dirinya meyakini bahwa Yumiella sama sekali gak berbohong soal levelnya. Karena bahkan sebuah armor khusus saja mampu dimusnahkan dengan sangat EZ-nya.
Namun si Pak Capsek tetap bersikeras karena itu belum membuktikan sama sekali tentang kekuatan levelnya. Dan jika Yumiela tak ingin dikeluarkan, maka dirinya harus memperlihatkan bukti yang bisa meyakinkannya. Si guru wanita yang tahu Yumiela tadi belum menunjukkan seluruh kekuatannya pun langsung memohon supaya dirinya mau mengerahkan semua kekuatannya di hadapan Pak Capsek dan juga si Edwin. Melihat betapa tulusnya si guru dalam memohon, Yumiela pun jadi agak melunak dan memutuskan buat melakukannya. Namun sebelum itu ia meminta izin untuk menembakkan sihirnya ke langit. Setelah si Edwin mengizinkannya dan bersumpah akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa ke orang-orang satu kerajaan, Yumiela pun berniat memegang kata-katanya barusan dan memutuskan buat menggunakan sihir kegelapan terkuat yang hanya bisa dipakai oleh sang Raja Iblis dan dirinya saja. Meski tadi diminta buat mengerahkan semua kekuatannya, namun karena gak mau ngambil resiko sama sekali, Yumiela pun memutuskan buat menahan diri lagi. ブラックホール Ya, keputusan untuk mengeluarkan Yumiela adalah tindakan terbodoh yang pernah ada. Karena kini mereka semua harus dibuat terbelanga dengan betapa dahsyat dan betapa overpowernya sosok berlevel 99 seperti Yumiela. Efek dari black hole itu rupanya mampu mengguncang dan menggetarkan seluruh tanah satu kerajaan. Perlu kalian sadari bahwa black hole versi ini merupakan versi yang telah ditahan kekuatan penuhnya oleh si Yumiela. Dan jika saja tadi si Yumiela nggak menahan diri, kemungkinan besar tidak hanya kerajaan Valesen saja yang akan terkena imbasnya. どうでしょうか殿下 Dan berakhirlah alur cerita anime Aku Reijo Reberu Kyujukyu episode kedua. Gimana? Masih mau ngomong MC cewek itu lemah? Atau membosankan? Kalau iya, mungkin kalian kudu banget nonton lebih dari satu jenis anime deh bre. Biar perspektif kalian terhadap anime lain bisa lebih terbuka. Karena gua capek ngerosting para bocil yang cuma ngaku ibu tapi cuma nonton anime overpower doang tanpa menonton anime genre ataupun tema lainnya. Mending kita sudahi aja video kita kali ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode minggu depan. Bye bye.